Komunitas Ketimbang Ngemis hadir sebagai jembatan antara para dermawan dengan penerima bantuan. Seperti namanya, komunitas ini menyasar para lansia yang masih mau berjuang memenuhi nafkah hidup dengan bekerja. Ada interaksi dari kita, dari masyarakat kepada orang-orang yang mungkin dipandang sebelah mata, yaitu orang-orang yang berjualan. Kita beliin barang peralatan dagang, parasolnya baru-baru gitu. Misalnya kalau jual cilok kita beliin gerobak. Gimana ngelihat orang-orang yang udah di umur 70, di atas 55 tahun, itu dia tetap semangat kerja dan dia tetap pada punya prinsip. Komunitas Ketimbang Ngemis didirikan oleh Rizky Pratama di kota Yogyakarta pada tahun 2015. Komunitas ini dibentuk karena keprihatinan terhadap kondisi sekitar. Rizky pun memulai gerakan sosial untuk saling membantu sesama melalui akun media sosial pribadinya. Siapa sangka unggahannya mendapat respon positif dari warganet. Saat ini komunitas Ketimbang Ngemis tersebar di 45 wilayah seluruh Indonesia. Salah satu wilayah yang paling aktif ialah Jakarta, yang dipimpin oleh Utami Nur Khalifa atau akrab disapa Tami. Ia punya alasan tersendiri mengapa mau terlibat dalam komunitas Ketimbang Ngemis regional Jakarta. Pertama, karena ya pasti ingat orang tua ya, posisi waktu itu udah nggak punya ayah. Terus ternyata fokusnya ke orang tua yang lansia gitu kan. Dan kenapa saya langsung berpikir kenapa nggak turut aktif aja, sekalian balas pengabdian ke orang tua yang belum selesai. Gitu. Saat itu sih itu aja sih dasarnya. Komunitas Ketimbang Ngemis menyebut penerima bantuan dengan istilah sosok mulia atau disingkat Solia. Mereka adalah para lansia yang tetap memilih bekerja di usia senja. Melalui kegiatan pemberian bantuan, komunitas ini ingin menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat. Dan harapannya emang ada interaksi dari kita, dari masyarakat kepada orang-orang yang mungkin dipandang sebelah mata, yaitu orang-orang yang berjualan. Kenapa saya bilang dipandang sebelah mata? Karena kita tuh secara humanis lebih gampang banget nih ngasih orang pengemis di jalan gitu. Mungkin satu sisi gara-gara kita iba, atau mungkin gara-gara kita nggak ingin diganggu, udah biar langsung pergi kasih uang selesai gitu. Padahal kalau secara real di lapangan, ternyata pengemis itu malah lebih banyak dapat penghasilan daripada orang-orang yang berjualan gitu. Komunitas Ketimbang Ngemis memiliki kriteria ketat dalam memilih sosok mulia. Sejumlah persyaratan ini menjadi acuan agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Tahapnya adalah pertama, informasi yang diberikan dari para followers kayak. Jadi kalau ada yang nge-tag ke kita langsung kumpulkan datanya dan disurvei sama tim survei tadi, tim FA namanya. Setelah disurvei, kita make sure, kita pastikan kisahnya tuh sama yang dicerita gitu. Nanti kalau sudah dipastikan, oke, berarti lolos satu tahap. Tahap selanjutnya adalah survei kedua. Survei kedua itu kita bisa lihat rumahnya, kita bisa lihat kesehariannya, kita bisa ngobrol panjang lebar biasanya gitu. Terus langsung bikin janji. Komunitas Ketimbang Ngemis berperan sebagai jembatan antara para dermawan dengan sosok mulia yang masih berjuang. Dalam menyalurkan bantuan, mereka membagi kelompok yang terdiri dari 4 hingga 7 orang. Terus untuk yang Kuita, daerah Kuita ada Kak Bima, Kak Tami, Miftah. Terus untuk Jakbar ada Kak Angga, Jakbar ada Kak Angga, Kak Yayang, Daus, Bulan, Furkon, sama Furkon nih sama Kak Daus. Setelah selesai bersiap, mereka pun langsung menuju ke tempat target penerima bantuan. Kelompok yang dipimpin Tami mendapatkan arahan menuju daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Di sana, mereka akan memberikan donasi kepada seorang penjual koran berusia 76 tahun. Nama penerima bantuan yaitu Surip Rashuri atau akrab disapa Mbah Rahmat. Ia tinggal seorang diri di sebuah kamar kos.
Di usia senjanya, Mbah Rahmat masih aktif berjualan koran di daerah Kuitang. Namun zaman yang kini serba digital membuat Mbah Rahmat kesulitan menjual korannya. Tak jarang ia merugi karena dagangannya tak laku. Kamar kosnya pun penuh dengan tumpukan koran bekas yang tak laku. Aduh, sulitnya bukan main. Sulit sekali jualan koran itu. Karena apa? Karena koran sekarang nggak populer seperti dulu. Setelah berbincang-bincang dengan Mbah Rahmat, salah seorang anggota komunitas Ketimbang Ngemis menyerahkan sejumlah bantuan. Menjadi jembatan para netizen, followers, masyarakat mengamanahkan ini ke kakek Rahmat. Itu terima kasih banyak. Ini mohon diterima sebesar totalnya itu ada 2,8 dibuat Bapak Rahmat, donasi dari Ketimbang Ngemis Jakarta 2.500.000, donasi amanahnya 350.000, mohon diterima Bapak Rahmat. Dan ini juga ada ini masker, ada voucher belanja nih. Tak lupa komunitas Ketimbang Ngemis mengabadikan momen pemberian donasi melalui jepretan foto. Ini sebagai bentuk transparansi kepada para pemberi donasi. Mbah Rahmat sangat setuju dengan apa yang digaungkan oleh komunitas Ketimbang Ngemis. Baginya, selama raga masih bertenaga, mengemis bukanlah pilihan. Itu dilatar belakangi sama jiwa ya. Jiwa, tergantung jiwanya. Jiwanya itu wawasannya bagaimana? Wawasan ke depan. Kalau dia punya wawasan itu luas, dia punya pendirian mau mandiri, dia nggak akan ngemis. Nggak akan ngemis. Karena ngemis itu hanya pantas dilakukan orang yang fisiknya lemah. Orang yang fisiknya lemah itu kemungkinan pantas. Selain membantu dengan memberikan uang tunai, komunitas Ketimbang Ngemis juga kerap memberi bantuan dengan membelikan peralatan dagang yang lebih layak. Kita punya namanya tuh project upgrade peralatan Solia. Jadi kita beliin peralatan dagang para Solia baru-baru gitu. Misalnya kalau jualan cilok kita beliin gerobak, kita beliin panci baru, beliin kompor baru. Biasanya tukang es krim kita beliin sepeda baru, beli cooler baru. Pokoknya semuanya yang mendukung beliau berdagang itu kita beli baru semua. Itu satu. Yang kedua, kita pakai memanfaatkan momen keagamaan. Misalnya kurban, Idul Adha. Kita belikan hewan kurban untuk para Solia yang pengen berkurban. Dana yang digunakan untuk membantu sosok mulia hampir seluruhnya dihimpun dari masyarakat. Selain itu, ada pula yang dari internal komunitas, serta penjualan merchandise. Kini usia komunitas Ketimbang Ngemis sudah memasuki tahun ke-8. Selama 8 tahun, mereka sudah menyalurkan bantuan ke lebih dari 1.500 sosok mulia di berbagai daerah. Kedepan, komunitas ini ingin lebih serius menjalankan gerakan sosial, salah satunya dengan menjadi badan hukum resmi. Kalau terlibatan dari pemerintah cukup Mas, cukup, udah ada. Cuman emang kita masih belum secara maksimal karena salah satu hal yang menjadi batu sandungannya adalah kita masih belum berbadan hukum. Nah di sini dari Ketimbang Ngemis Nusantara pusat kita ingin membuat badan hukum secara perkumpulan. Jadi biar kita bisa masuk ke sektor pemerintahan untuk bisa saling kolaborasi lah istilahnya. Ada pesan khusus yang ingin disisipkan dari gerakan sosial ini, yaitu masih banyak orang yang peduli terhadap sesama. Namun terkadang mereka tidak tahu bagaimana cara menyalurkannya. Komunitas Ketimbang Ngemis paham betul, gerakan sosial yang mereka lakukan tidak hanya mendatangkan keuntungan materi. Namun mereka tidak ragu untuk bergerak, menyisihkan waktu dan tenaga hanya untuk membantu orang yang kurang beruntung. Tim Liputan JPM TV Jakarta.